Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Kris. Video kali ini saya akan melakukan penggantian untuk pair coupling di motor saya, Yamaha New Vision Advance. Nah, untuk sebelumnya itu saya pakai pair coupling dari motor Tiger ya, yang ori. Nah, setelah kurang lebih 2 tahun itu saya rasa untuk tarikan awalnya itu udah mulai lemot ya, lama. Jadi saya putuskan untuk mencari referensi pair coupling yang sekiranya untuk tarikannya itu agak mending ya. Nah, saya putuskan untuk pakai produk dari BRT. Nah, ini untuk pairnya seperti ini ya. Ini saya beli online, untuk harganya itu Rp116.000. Nah, untuk paket penjualan yang kita dapatkan itu seperti ini ya. Ini bungkusnya seperti ini. Terus kita dapat stiker BRT. Nah, nanti kita bandingkan juga untuk pair coupling dari BRT ini dengan pair coupling punya Honda Tiger ya, yang ori. Karena pair ori dari Victionnya itu sudah saya buang ya dulu, jadi untuk pair orinya nggak ada, jadi nggak bisa kita bandingkan. Nah, ini untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Ini ada keterangan spring clutch racing pair coupling. Nah, ini ada hasil uji coba dari BRT ya, kurang lebih seperti ini, bisa dibaca sendiri. Nah, ini pair couplingnya seperti ini ya. Ini dapat 4. Nah, karena untuk Yamaha Viction itu memang pairnya 4 ya untuk rumah coupling standarnya. Nah, ini untuk kekerasannya saya rasa keras banget ya, hampir tidak bisa ditekan ya kalau pakai tangan. Ini mungkin nanti saat dipasang juga efeknya itu di handle couplingnya bakal keras, tapi nanti kita coba ya setelah terpasang untuk tarikannya dan juga untuk kekerasan di bagian handle couplingnya, apakah memang keras ya. Tapi sih sepertinya bakal keras banget, tapi nggak apa-apa sih. Untuk daerah saya kan nggak terlalu macet ya, jadi ya aman-aman aja lah. Nah, untuk alat yang kita perlukan itu kita pakai kunci shock ya. Nah, ini untuk mata kunci shocknya ini yang 19 mili untuk tab baut oli. Nah, selanjutnya untuk yang 17 mili ini untuk melepas kickstarter ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu obeng pes untuk membuka cover bawah engine ya. Nah, ini menggunakan obeng pes. Selanjutnya kita perlu tang untuk buka tutup oli ya. Selanjutnya kita juga pakai kunci T, ini yang 12 mili dan juga yang 8 mili. Kita juga perlu kunci T yang 10 mili ya untuk membuka penahan kickstarter. Nah, kita juga perlu wadah ya untuk menampung oli bekasnya. Oke, nanti kita lanjut di proses bongkar dan proses pemasangannya ya. Ini gampang-gampang aja sebenarnya, asal kita punya alatnya ya, karena tidak terlalu rumit juga untuk proses pembongkarannya dan juga pemasangannya. Oke, untuk proses pembongkarannya itu kita perlu membuka cover engine ini bagian bawah ya. Selanjutnya kita juga perlu membuka ini ganjelan standar. Oh, ini ternyata bukan menggunakan kunci 10 mili tapi menggunakan kunci 12 mili ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu membuka kickstarter menggunakan kunci shock ukuran 17 mili. Nah, selanjutnya kita tinggal membuka baut-baut dari cover bak kopling ini ya menggunakan kunci T ukuran 8 mili. Oh ya, sebelumnya jangan lupa dulu untuk olinya di tap dulu ya, kita buang dulu. Oke, nanti kita lanjut ke proses pembongkarannya ya. Nah, ini setelah cover mesinnya kita buka, selanjutnya kita tap oli ya menggunakan kunci shock ukuran 19 mili. Selanjutnya kita perlu melepas atau mengendorkan untuk penahan dari kickstarter ini menggunakan kunci T ukuran 12 mili. Lalu kita juga perlu melepas kickstarter. Nah, ini ternyata menggunakan kunci shock ukuran 19 mili ya. Tadi saya menyebutkan menggunakan kunci shock ukuran 17 mili, ternyata salah ya.
Nah, ternyata kita juga perlu membuka bracket cover engine ya, atau cover mesinnya, karena ternyata mengganjal apabila nanti kita melepaskan cover bak kopling ini. Nah, ini menggunakan kunci ring atau kunci shock ukuran 12 mili. Nah, setelah itu kita tinggal membuka untuk baut-baut pengikat dari bak kopling ini menggunakan kunci T ukuran 8 mili. Ini setelah bak koplingnya kita buka, seperti ini ya kondisi daleman mesin motor saya. Ini saya menggunakan oli Yamaha Sport yang warna hitam yang biasa ya. Nah, ini saya tap oli itu setiap 1500 km. Jadi untuk kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Cukup bersih, asalkan kita rutin tap olinya ya. Kita ganti sesuai anjuran dari pabrikan. Nah, ini tinggal kita buka ya untuk baut rumah koplingnya. Ini ada 4. Ini menggunakan kunci ukuran 10 mm. Nah, ini untuk membukanya kita selang-seling ya, jangan satu kita lepas kayak gitu. Tujuannya itu agar nanti tekanan dari koplingnya itu, per koplingnya ya, itu merata ya saat melepas. Karena kalau kita buka satu-satu itu kemungkinan bisa patah ya untuk baut rumah kopling ini. Oke, nanti kita buka dan kita bandingkan perbedaan antara per kopling dari Honda Tiger yang saya pasang sebelumnya ini dengan per kopling baru dari BRT yang akan saya pasang. Nah, ini setelah per koplingnya terlepas. Nah, ini adalah yang hijau ini per kopling original punya Honda Tiger ya. Ini yang sebelumnya saya pasang. Nah, nanti saya bandingkan dengan per kopling dari BRT ini yang baru yang akan saya pasang. Nah, jadi secara visual terlihat jelas ya untuk perbedaannya. Per kopling dari BRT ini dia untuk diameter ulirnya besinya itu lebih besar ya. Nah, dan juga untuk ulirnya itu dia lebih sedikit ya. Nah, sedangkan untuk per kopling original dari Honda Tiger ini untuk diameter pernya itu dia lebih kecil, tapi untuk ulirnya itu dia lebih banyak ya. Nah, ini untuk per kopling dari Honda Tiger ini masih bisa kita tekan ya. Nah, sedangkan untuk per kopling dari BRT ini udah keras banget, nggak bisa kita tekan ya pakai tangan. Nah, oke, langsung aja kita pasang ya untuk per kopling dari BRT ini. Nah, ini untuk pengencangannya nanti kita selang-seling ya, jangan satu-satu. Nah, jadi nanti kita silang untuk proses pengencangannya. Nah, ini untuk proses pengencangannya kita selang-seling ya. Jadi jangan langsung kita kencangkan satu baut, tapi kita selang-seling. Nah, jadi setelah baut ini kita seling ke sebelahnya, lalu seperti ini kita selang-seling agar nanti proses pengencangannya itu merata. Nah, kurang lebih seperti ini untuk proses pengencangannya ya. Ini setelah bautnya kita kencangkan, selanjutnya tinggal kita pasang cover bak koplingnya ya. Nah, ini setelah saya rakit kembali untuk bak koplingnya. Nah, saya juga tadi sekalian ganti oli ya. Ini saya menggunakan oli Yamaha Sport. Nah, nanti selanjutnya kita tinggal coba di jalan untuk tarikan atau akselerasinya itu seperti apa ya. Apakah lebih baik dari sebelumnya saya menggunakan per kopling dari Honda Tiger apa tidak. Nah, untuk di bagian handle kopling ini memang terasa lebih keras ya. Itu udah resikonya ya kalau kita pakai per kopling yang keras. Tentunya untuk di handle kopling juga akan terasa lebih keras. Oke, nanti kita tinggal coba di jalan ya untuk tarikannya seperti apa. Oke. Nah, ini saya mau tes ya setelah pemasangan per kopling BRT apakah tarikannya lebih responsif atau tidak dari sebelumnya saya menggunakan per kopling dari Honda Tiger. Nah, ini untuk pengetesannya saya lakukan di kawasan industri GIC Delta Mas ya. Nah, ini kan di sini sepi ya, enak. Nah, jadi kita nanti
tesnya di sini. Oke. Oke, siap. Nah, ini hari Minggu ya, jadi agak sepi, ditambah di bulan puasa, jadi nggak banyak yang keluar-keluar ya. Nah, ini untuk handle-nya ini lumayan keras ya, tapi masih oke lah, nggak terlalu keras banget. Oke, kita tes aja ya. Tapi ini cukup enak sih menurut saya. Dari sebelumnya ini lebih responsif. Nah, dan juga ini untuk harganya juga lumayan terjangkau ya dari BRT ini. Jadi nggak nyesel sih beli pair kopling ini karena masih enak. Nah, ini saya ke kawasan Tamas yang agak ujung, jadi agak sepi ya. Ini masih ada proyek-proyek. Nah, ini saya rekamannya saya lakukan di jam 10 pagi. Ya, mungkin seperti ini aja ya. Jadi untuk kesimpulannya itu untuk tarikan lebih responsif, dan juga resikonya itu untuk handle koplingnya agak lebih keras, tapi masih oke sih. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.